Baiklah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, terima kasih atas pengerjaan pretestnya. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Kantor yang diwakili oleh pejabat administrator. Baik, rekan-rekan sekalian, saat ini telah hadir Bapak Sumarna, Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabeana Cukai 1 yang akan menyampaikan sambutan. Selamat datang Bapak Sumarna. Selamat datang Mbak Nina. Siap, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, ini Pak Mulyana udah siap banget kayak ini. Insya Allah Pak. Nah. Baik, rekan-rekan Suara saya sekalian. jelas Mbak Nina? Siap, jelas Pak, terdengar dengan jelas. Baik, kepada Bapak Sumarna kami persilahkan. Baik, Mbak Nina, terima kasih untuk waktunya. Saya ucapkan selamat datang ya. Tapi sebelum itu tentu kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita bisa hadir bersama dalam forum Pintar Kepabeanan, dan ini adalah bagian dari komitmen Bea Cukai Suta untuk mengedukasi kepada seluruh pengguna jasa yang berada di bawah pengawasan KPU BC Suta dari waktu ke waktu. Ini penting untuk tetap kita agendakan terus-menerus ya, karena selain juga peraturan itu juga berubahnya cepat, tapi juga case-case lapangan juga yang perlu diantisipasi. Itu penting untuk selalu dikomunikasikan antara kita dengan para pengguna jasa. Saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu yang peserta dari eksternal, ada dari PJT, ada dari TPS. TPS dengan pelaku utama tentu terkait dengan PLP itu TPS ya, TPS, kemudian ada PPJK, PJT, dan juga Bapak Ibu dari entitas manapun di luar KPU Suta, dan tentunya juga selamat datang dan selalu sehat kita semua, Bapak Ibu, teman-teman semua dari KPU BC Suta ya. PLP ini probes yang juga sangat penting untuk kita pahami, karena memang ini awal dari kegiatan-kegiatan yang sebelum proses kepabeanan, submit PIB, kemudian proses-proses yang lainnya, pemeriksaan fisik, kemudian sampai persetujuan keluar. PLP ini menjadi awal dari aktivitas yang ada di TPS tentunya, dan ini menjadi probesnya TPS. Kemarin kita sudah undang terutama teman-teman Bapak Ibu dari TPS di forum FGD pada pekan yang lalu, dan beberapa hal sudah kita infokan, dan ini menjadi tambahan informasi, tambahan pembelajaran yang penting untuk kita bisa ketahui dan selalu kita komunikasikan. Sekali lagi konsep kita BC Suta kepada Bapak Ibu semua eksternal adalah partnership ya. Kita tekankan betul ini, kami betul-betul memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Bapak Ibu dari eksternal pengguna jasa, baik itu TPS, PJT, kemudian PPJK. Untuk dalam hal probes tertentu itu kami berikan otorisasi gitu. Karena kami yakin, kami percaya Bapak Ibu memang bisa kita harapkan untuk bisa melakukan sinergi yang terbaik. Sehingga konsep kita memang partnership, sehingga nggak perlu diawasi fully pun Bapak Ibu bisa melaksanakan. Namun tetap di satu sisi kami akan melakukan pemantauan melalui sistem aplikasi yang kita bangun bersama. Bapak Ibu, PLP ini merupakan kegiatan yang sebenarnya dari sisi frekuensi ini sangat menguras energi juga ini. Timnya Pak Mul itu luar biasa ya. Sehari itu kadang sampai 300-400 pengajuan PLP. Ya alhamdulillah kita ini proses ini sudah kita fasilitasi dengan C1 TPS online. Jadi prosesnya pun bisa dilakukan oleh Bapak Ibu dengan sangat mudah begitu, dengan sangat cepat, dan
respon timnya Pak Mulyana pun juga sangat cepat. Bagaimana mungkin tidak kita lakukan secepat, karena sehari itu 300 sampai 400 dokumen, bahkan kadang lebih. Bulan Maret kemarin sampai 8.300-an dokumen PLP, bayangkan. April sampai 7.000, Mei, Juni juga sekitar 7.000. Jadi memang secara volume pekerjaan itu sangat banyak begitu ya. Sehingga saya di satu sisi dengan pekerjaan yang banyak ini kita perlu untuk waspada dengan ketelitian kita, dengan validitas data dan informasi yang disampaikan kepada kami, dan juga tentu proses verifikasi timnya Pak Mul yang harus juga jangan sampai lengah gitu kan. Karena biasanya kalau jumlah volume banyak itu kadang-kadang kita juga ada capeknya Pak kan gitu kan. Tapi karena terbantu dengan sistem CESA TPS online, saya rasa ya mudah-mudahan ini bisa kita lakukan dengan lebih nyaman. Kemudian Bapak Ibu, kita dalam PLP ini sudah juga difasilitasi dengan penyederhanaan Probis kemarin itu. Timnya Pak Rado, tim Monef itu sudah menginisiasi paling tidak terkait dengan proses penyegelan ya. Proses penyegelan itu dari lini 1 ke lini 2 itu sudah dilakukan sendiri oleh TPS. Ini juga bagian dari komitmen kami Bapak Ibu BC Suta untuk memberikan fasilitasi dan kemudahan dalam proses bisnis. Nggak kebayangkan kalau 6 bulan yang sebelumnya proses penyegelan itu Bapak Ibu masih harus datang ke kantor, minta segel, terus petugas bea cukai itu memberikan nomor segel, terus nanti ditempelin gitu kan. Nanti nunggu antre, petugasnya lagi siap enggak? Oh, belum siap, petugasnya lagi di gudang ini, sementara yang mau nyegel di gudang yang lain kan gitu kan. Nah, yang sekarang itu yang seperti itu sekarang sudah tidak terjadi. Kami berikan otorisasi penyegelan itu kepada Bapak dan Ibu dengan dengan mekanisme pengawasan online. Kita sudah siapkan aplikasi sederhana Google Form, itu disiapkan oleh tim Monef, dan itu Bapak Ibu bisa lakukan sendiri penyegelan di lini 1, kemudian pencopotan pelepasan segel di lini 2 juga dilakukan sendiri. Jadi semuanya sudah mandiri. Kenapa demikian? Karena kami menganggap Bapak Ibu semua adalah partner kami. Ya, partner kami. Ini adalah bagian dari kepercayaan yang kami berikan kepada Bapak Ibu untuk mengotorisasi pekerjaan sendiri, sehingga yang kami inginkan adalah imbal baliknya adalah komitmen juga dari Bapak dan Ibu. Ya, jadi jangan sampai step-step yang kita sudah lakukan otorisasi ini kemudian disalahgunakan. Itu jangan sampai. Ya, kami akan selalu munaf untuk ini semua, dan ke depan Probis ini selalu akan kita perbaiki dan kita sempurnakan. Beberapa hal terkait dengan PLP ini mungkin nanti diskusinya dengan Pak Mul dan teman-teman nanti lebih pada problem-problem yang selama ini terjadi saja ya Pak Mul, itu lebih ditekankan karena seringkali TPS lini 1 itu sukanya buru-buru gitu ya. Buru-buru, Pak saya sudah pengen segera PLP, pesawat belum landing tapi udah pengen PLP. Dan ada yang lebih parah lagi, Bapak Ibu, ini yang TPS-TPS yang kadang-kadang lupa itu dari sisi perizinannya itu sudah kadaluarsa, tapi ngajuin PLP itu juga menjadi catatan bagi kami, dan itu tidak akan mungkin bisa kita akomodir dan kita kasih rilis ya. Jadi beberapa hal yang nanti mungkin menjadi catatan-catatan kita selama ini, problem-problem yang terjadi selama ini, kemudian juga kendala-kendala dan lain sebagainya, nanti silakan diskusikan sama Pak Mul dan tim, dan harapannya semua Probis yang ada di Bapak dan Ibu semua di TPS, di PPJK, di PJT dan yang lainnya itu juga nanti semakin hari semakin baik, semakin hari semakin tidak ada hal yang kemudian kita khawatirkan,
dan semua bisa kita pertanggungjawabkan ya, dari sisi Bapak dan Ibu dan juga dari sisi Bea Cukai. Harapan kita tidak ada masalah dalam semua proses ini, semua kita bisa pertanggungjawabkan. Itu aja mungkin yang menjadi garis bawah dari saya, menjadi hal yang perlu saya tekankan, dan silakan nanti Pak Mul dan tim bisa menyampaikan materi PLP ini dengan sedetail dan segamblang mungkin. Itu aja barangkali Mbak Nina, sambutan dari saya, dan sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua di dalam Forum Pintar Kepabaikan ini. Semoga semakin hari kita semakin pintar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sumarna atas sambutannya dan pengantarnya. Semoga sehat selalu ya Pak. Baik rekan-rekan sekalian, sebelum memasuki acara inti, rekan-rekan partisipan kami mohon untuk mengaktifkan kamera dengan virtual background yang telah disediakan, karena kita akan mengabadikan momen hari ini dengan melakukan sesi foto bersama. Baik, mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan videonya. MP konsul. Dan ini terdapat 8 slide ya. Wah, ramai sekali ya hari ini. Ada hampir 200 peserta. Baik, rekan host bersiap untuk mengabadikan momen. Untuk foto pertama, gaya lepas landas. Boleh tangan kanannya dimiringkan ke dada sebelah kiri. Dan tunjukkan senyum yang paling bersemangat. Baik, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Untuk slide kedua. 3, 2, 1. Untuk slide ketiga. 3, 2, 1. Untuk slide keempat. 3, 2, 1. Baik, untuk slide selanjutnya, boleh gaya bebas. Boleh ditunjukkan jempolnya. Baik, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Slide ke-6. Saya ikutin Pak Sumarna aja dah saya. Siap. 3, 2, 1. Gaya bebas yang terakhir. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya kita akan masuki acara inti, yaitu pemaparan materi. Pintar Kepabeanan hari ini mengangkat tema pemindahan lokasi penimbunan atau PLP yang sudah disinggung oleh Bapak Sumarna tadi. Kita sudah mengundang narasumber yang mumpuni di bidangnya nih rekan-rekan. Dan kita juga mempunyai moderator yang menguasai bidang PLP ini. Langsung saja kita sambut Bapak Ibnu Rozikin. Berikan tepuk tangan untuk Bapak Ibnu Rozikin. Ya, terima kasih kepada MC Mbak Nina sudah memperkenalkan saya Ibnu Rozikin selaku moderator. Jadi sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu sekalian tentang PLP. PLP itu yaitu pemindahan barang impor dari satu gudang ke gudang lain yang mana TPS-nya masih berlaku ya. Kemudian hari ini kita akan kupas tuntas mengenai proses bisnis pemindahan lokasi penimbunan dan juga kendala-kendala yang biasa dialami oleh para pengguna jasa. Tanpa berlama-lama kita sambut narasumber kita, Bapak Mulyana, Kepala Seksi Administrasi Manifest 1, Bidang PFPC 1, KPU Bea Cukai Soekarno-Hatta. Apa kabar Pak Mulyana? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya Pak. Terima kasih. Sudah siap untuk memberikan ilmunya kepada kita semua Pak? Ya, insya Allah. Siap Pak. Baik Pak, kepada Pak Mulyana kami persilahkan Pak. Mas Ibnu, monggo Pak. Saya Siap. izin ke terminal ya, saya live ya. Siap Pak. Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ibnu dan Mbak Nina selaku moderator dan MC hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang berbahagia, para pengguna jasa di lingkungan baik di Soekarno-Hatta maupun di tempat lain. Hari ini kita akan membahas proses bisnis PLP
yang sebetulnya ini pernah kita sampaikan kurang lebih 6 bulan yang lalu. Jadi hari ini kita bahas ulang, tetapi akan lebih kita titik beratkan pada beberapa hal yang memang seringkali timbul ketika kita memberikan layanan PLP bagi para pengguna jasa di lingkungan Soekarno-Hatta. Baik, silakan minta tolong untuk share slide-nya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tata laksana pemindahan lokasi penggunaan ini slide selanjutnya. Tentu saja kita memiliki dasar hukum. Mohon slide selanjutnya. Bahwa kita dalam rangka pelayanan ini tentu saja di bidang kepabeanan dasarnya adalah Undang-Undang Kepabeanan. Ya sudah diubah dari Undang-Undang Nomor 1095 menjadi Undang-Undang 17 tahun 2006, dan juga khusus dalam rangka pelayanan PLP kita menggunakan PMK Nomor 216 tahun 2019 dan Perdijen 9 tahun 2020. Ini tentu saja Bapak Ibu sekalian sudah paham, dan saya rasa dan semoga semuanya juga memiliki file ini. Baik, selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, seperti yang telah Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa PLP itu adalah pemindahan lokasi penimbunan baik barang impor maupun barang ekspor dari TPS satu ke TPS yang lainnya dalam satu wilayah kantor pengawasan pabean, di mana pemindahan itu tujuannya untuk proses selanjutnya, yaitu pemenuhan kewajiban maupun formalitas pabean. Dan tentu saja PLP ini sebagaimana Bapak Ibu ketahui harus memenuhi beberapa syarat yang memang syarat ini ditentukan di dalam, sudah disebutkan di dalam, baik di dalam PMK maupun dalam Perdijen Bea Cukai. Nah, beberapa kondisi atau syarat yang diharuskan atau diminta ketika Bapak Ibu sekalian mengajukan permohonan PLP adalah bahwa satu, dalam gudang yang ada di TPS Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu sekalian sudah melebihi standar keamanan. Jadi ketika gudang sebagai penampungan barang yang baru turun dari pesawat telah memenuhi atau melebihi batas standar keamanan, maka harus segera dilakukan PLP. Kemudian di samping itu juga khusus di pelabuhan udara bisa jadi gudang yang bersangkutan atau TPS yang bersangkutan tidak tersedia tempat khusus. Tempat khusus ini banyak macamnya. Misalnya tempat untuk barang-barang yang berbahaya, memiliki sifat-sifat tertentu dan juga barang-barang yang memang harus segera diselesaikan. Sehingga mau tidak mau barang-barang ini harus segera dipindahkan karena barang ini di gudang yang bersangkutan tidak memiliki fasilitas atau tempat khusus. Dan kemudian juga barangkali ada juga salah selanjutnya adalah barang-barang impor yang dalam satu master HPP itu diperuntukkan untuk freight forwarder atau penyelenggara pos yang memang kedudukannya itu di TPS lain, sehingga barang ini harus digeser ke TPS tersebut agar penyelesaian atau pemenuhan kewajiban dan formalitas pabeannya dapat segera dilakukan. Kemudian syarat lainnya, barang-barang yang terkait dengan penyelesaian segera, fast handling, pelayanan khusus. Kadang-kadang dalam satu TPS itu belum tentu ada gudang atau pelayanan fast handling, sehingga diperlukan pergeseran barang tersebut ke area atau TPS yang memiliki sarana fast handling. Dan juga berikutnya adalah barang-barang impor yang merupakan barang pos, yang pos itu sendiri berada di TPS lain, sehingga barang ini juga perlu harus segera digeser. Dan yang terakhir atau kondisi atau syarat terakhir adalah bahwa PLP bisa dilakukan atas dasar pertimbangan kepala kantor. Tentu saja pertimbangan ini kaitannya misalnya dalam kondisi darurat, banjir dan lain sebagainya, sehingga barang harus segera digeser, atau stagnasi yang memang
sudah tidak bisa diatasi lagi, sehingga harus segera digeser agar formalitas dan kewajiban pabean segera dilakukan, diselesaikan, sehingga tidak mengganggu arus barang yang akan keluar dan masuk di lingkungan pelayanan kantor Bea dan Cukai Suta maupun kantor cukai lainnya. Bapak Ibu sekalian, barang-barang yang atau permohonan PLP itu bisa dilakukan atau diajukan oleh Bapak Ibu sekalian manakala memenuhi syarat. Satu saja syaratnya, yaitu bahwa barang tersebut belum diajukan pemberitahuan pabean. Bapak Ibu sekalian, ketika barang belum diajukan pemberitahuan pabean, maka bisa dilakukan PLP. Nah, PLP itu sendiri tentu Bapak Ibu sekalian sudah paham bahwa dilakukan atau melalui TPS online. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Bidang bahwa kita dalam 1 bulan itu bisa 7.000 sampai 8.000 permohonan PLP yang harus kita lakukan, harus kita selesaikan. Dan perlu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa kami di Bea Cukai Suta itu pegawai yang melayani layanan PLP itu dibagi dalam 2 shift, shift pagi dan shift malam. Jadi bisa dibayangkan 7.000 di dalam 1 bulan. Itu berarti kurang lebih dalam 1 bulan itu 1 hari itu sekitar 200-300-an dokumen PLP yang harus kita selesaikan. PLP yang Bapak Ibu ajukan melalui TPS online nantinya akan mendapatkan respon persetujuan. Nah, respon ini yang Bapak Ibu pakai untuk menggeser barang dari TPS awal atau TPS asal ke TPS tujuan, sehingga segera kewajiban dan formalitasnya bisa segera dilaksanakan. Silakan slide selanjutnya. Mohon maaf ini aja ya, karena ini materi yang sudah pernah kita sampaikan. Nanti kita titik beratnya pada hal yang memang seringkali timbul. Bapak Ibu sekalian, meskipun PLP itu diberikan persetujuan, tapi kadangkala atau bisa jadi PLP itu juga bisa dilakukan tanpa persetujuan. Tetapi syarat ini memang ada syaratnya, yaitu dalam rangka pemeriksaan fisik barang ataupun dalam rangka karantina dengan syarat, ini syarat akumulasi, yaitu bahwa pintu masuk dan pintu keluar itu masih dalam satu digunakan secara bersama oleh seluruh TPS. Sehingga kalau masih dalam satu kawasan TPS yang menggunakan pintu yang sama, dan syarat kedua adalah menggunakan sistem pintu otomatis atau auto gate yang terintegrasi, maka PLP tanpa persetujuan itu bisa dilakukan. Hanya saja kalau kita di lingkungan Soekarno-Hatta ini sepertinya ini agak sulit karena pintu keluar masuknya begitu banyaknya, sehingga terkait dengan pengawasan tentu saja ini agak sedikit kesulitan. Tapi Bapak Ibu sekalian, bisa jadi suatu saat misalnya ada perubahan kebijakan atau hal lain, ini bisa dilakukan. Dan kemudian yang kedua, PLP tanpa persetujuan bisa dilakukan manakala penetapan TPS telah berakhir, sehingga barang ini harus segera diselesaikan. Entah apakah ini diselesaikan wajibannya dengan membayar biaya masuk, ataupun barang ini akan direekspor, sehingga bisa dilakukan PLP tanpa persetujuan. Tetapi meskipun tanpa persetujuan, Bapak Ibu sekalian tetap harus memberitahukan kepada kami di Bea Cukai Suta, sehingga masih dalam kendali atau kontrol pengawasan dan pelayanan kami. Selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu sekalian yang sering atau menggunakan layanan kami PLP di Soekarno-Hatta, tentu sudah harus paham bahwa PLP itu hanya bisa dilakukan dalam 1 kali. Artinya, Bapak Ibu hanya bisa menggeser barang dari satu TPS ke TPS lain itu dalam 1 kesempatan, dalam 1 kali kesempatan. Selebihnya itu tidak bisa dilakukan, kecuali atas barang impor yang telah mendapatkan persetujuan untuk diekspor kembali. Apabila barang-barang seperti ini barangkali memerlukan tempat khusus, sehingga harus digeser ke TPS yang memang ada penanganan khusus untuk selanjutnya dilakukan reekspor. Dan yang kedua, dalam kondisi darurat,
tentu ini kaitannya dengan kebijakan atau pertimbangan kepala kantor tadi, PLP bisa dilakukan. Tentu saja ini ada pertimbangan khusus dari kepala kantor terkait dengan kondisi yang ada. Bapak sekalian, meskipun hanya satu kali, tentu ini harus menjadi atensi Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi terkait pada saat pengajuan PLP-nya. Jadi mohon PLP itu Bapak Ibu sekalian persiapkan dengan sebaik-baiknya agar nantinya tidak terkena yang ketentuan ini. PLP hanya dilakukan satu kali, sehingga ketika bermasalah Bapak Ibu sekalian akan mengalami kesulitan. Selanjutnya, nah, Bapak Ibu sekalian, PLP itu kami melayani, kami merespon, tetapi Bapak Ibu juga punya tanggung jawab. Bapak Ibu, pengusaha TPS tentunya itu bertanggung jawab penuh terhadap biaya masuk dan cukai, serta sanksi administrasi berupa denda atau pungutan lain, misalnya pajak dalam rangka impor, apabila Bapak Ibu sekalian ketika PLP sudah diajukan, kemudian mendapat respon persetujuan dan dilakukan pergeseran, ternyata sampai di TPS tujuan barangnya tidak ada. Itu sebagian hilang. Nah, ini tentu saja harus mempertanggungjawabkan biaya masuk dan juga serta pungutan-pungutan lainnya. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian melakukan pergeseran barang-barang yang kaitannya dengan PLP tadi, harus diperhatikan terkait dengan mobilitas barangnya. Jangan sampai tercecer ataupun hilang di tengah jalan. Kemudian, di samping tanggung jawab, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu juga memiliki kewajiban bahwa Bapak Ibu sekalian, selaku pengguna layanan PLP, memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan atas barang impor yang mendapat persetujuan PLP. Pertama, jadi atas PLP yang Bapak Ibu sekalian, itu hendaknya Bapak Ibu sekalian bikin semacam pembukuan. Atau kalau kita dulu bilangnya buku jurnal. Jadi segala persetujuan, semua persetujuan Bapak Ibu catat di situ. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, wajib menyampaikan realisasi pengeluaran dan pemasukan barang impor dari dan ke TPS. Pengeluaran dan pemasukan Bapak Ibu sekalian harus tercatat dan harus disampaikan. Ini seringkali dilupakan. Padahal ini jelas-jelas di state atau disebutkan di dalam PMK 216 maupun PDJ 09. Lantas apa sanksinya? Ya memang sanksinya PLP dihentikan aja. Sanksi terkait dengan tanggung jawab dan kewajiban Bapak Ibu sekalian itu adalah orman PLP tidak dilayani pada kesempatan berikutnya sampai dengan Bapak Ibu sekalian memenuhi kewajiban dan tanggung jawab. Nah, kalau PLP-nya tidak dilayani, tentu itu menyulitkan bagi Bapak Ibu sekalian untuk penyelesaian barang-barang impor maupun barang-barang ekspornya. Dan juga tentu itu bisa menyebabkan stuck, bisa menyebabkan terhambatnya distribusi barang. Sehingga Bapak Ibu sekalian mohon kiranya memperhatikan ini tanggung jawab dan kewajiban terkait dengan layanan PLP. Selanjutnya, nah, Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang sering berhubungan dengan tim kami di seksi manifest PFBJ 1, tentu tidak asing dengan alur atau flowchart dari kegiatan PLP kami yang dimulai dari barang impor yang tiba landing, kemudian dilakukan pembongkaran, masuk ke dalam TPS asal, kemudian Bapak Ibu mengajukan permohonan PLP melalui TPS online, kami periksa, kami analisa, kemudian kami sampaikan respon, apakah itu penolakan ataupun persetujuan.
Apabila responnya adalah penolakan, itu tentu ada catatannya. Kalau responnya persetujuan, Bapak Ibu sekalian bisa segera melakukan pergeseran barang dari TPS asal menuju TPS tujuan, sehingga kewajiban dan formalitas sebagainya segera dapat dipenuhi. Barangkali ini proses bisnis yang sebenarnya sederhana, tetapi perlu kecermatan kita sekalian, terutama Bapak Ibu sekalian, ketika mengajukan permohonan layanan PLP, sehingga kecermatan Bapak Ibu sekalian itu menentukan kesuksesan dari PLP Bapak Ibu sekalian yang ajukan. Slide selanjutnya. Nah, ini yang saya masuk di depan, Bapak Ibu sekalian. Dalam pelayanan PLP, seringkali beberapa problem itu muncul. Dan ini tentu bisa mengganggu proses bisnis selanjutnya yang harus dilakukan di tempat Bapak Ibu sekalian yang terkait dengan layanan PLP. Apa saja problem atau masalah yang timbul terkait dengan layanan PLP? Bapak Ibu sekalian, yang pertama, problem yang seringkali timbul adalah data manifest yang tidak sesuai dengan yang diajukan di TPS online. Nah, ini perlu kecermatan Bapak Ibu sekalian, sehingga jangan sampai ketika sudah disetujui, ternyata datanya tidak sesuai. Kami di manifest itu kan hanya membaca data. Kalau data Bapak Ibu yang masukkan itu data benar, kami membacanya juga benar. Kalau datanya salah, yang kami baca pun data yang Bapak sampaikan yang data salah tadi. Sehingga perlu kecermatan Bapak Ibu sekalian agar ini jadi perhatian. Jadi jangan sampai data-datanya berbeda. Kemudian masalah yang kedua yang sering timbul adalah nomor dan tanggal persetujuan atau respon PLP kita tidak muncul. Kalau ini kadang-kadang ini terjadi karena koneksi barangkali, koneksi internet baik di tempat kami ataupun untuk Bapak tidak stabil. Nah, ini juga sering timbul, tetapi sederhana kalau ini. Kalau ini Bapak Ibu sekalian cukup datang ke tim kami, nanti sampaikan atau minta respon cetak maupun nomornya saja. Nanti bisa Bapak Ibu cetak sendiri. Kemudian yang seringkali juga timbul adalah total kilo atau poli di dalam master tidak sesuai dengan di dalam host. Nah, ini juga sering timbul. Jadi Bapak Ibu sekalian harus juga perhatikan, jangan sampai data ini nggak sesuai antara yang di master dan di host. Nah, kalau memang ada kesalahan, dibetulin dulu. Jadi jangan buru-buru dilakukan permohonan PLP. Sehingga ini kecermatan memang sangat penting. Ketika master dan host tidak sesuai, nah ini nanti ketika Bapak Ibu sekalian sudah menggeser barang, ini akan ada repot. Polinya tidak sesuai. Kilonya juga tidak sesuai. Nah, ini tentu Bapak Ibu sekalian seharusnya bisa membaca dari awal. Kemudian masalah yang sering timbul juga, ini jarang ya, mohon maaf ini jarang. Sudah aju PIB sebelum aju PLP. Bapak Ibu sekalian, di depan kami sebutkan bahwa syarat untuk mengajukan PLP itu bahwa Bapak Ibu sekalian belum mengajukan PIB. Akan tetapi seringkali terjadi sudah aju PIB baru kemudian aju PLP. Ini memang bisa kita tolerir atau bisa kita setujui, tetapi hanya dalam case-case tertentu, yaitu apabila memang PIB itu yang diajukan atau dokumen itu yang mengajukan adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki fasilitas berikat, tempat penimbunan berikat, misalnya pasang berikat, gudang berikat, atau pusat logistik berikat. Juga perusahaan yang mempunyai status sebagai IO,
dan juga barangkali perusahaan-perusahaan yang memiliki layanan sebagai perusahaan yang memiliki jalur prioritas. Ini bisa, nanti tinggal Bapak Ibu sekalian koordinasi dengan tim kami di manifest. Kemudian kesalahan atau problem yang seringkali juga timbul adalah ketika Bapak Ibu sekalian mengajukan layanan PLB, itu seringkali terjadi kesalahan pengisian TPS asal. Nah, jadi sekali lagi kecermatan Bapak Ibu sekalian ini sangat diperlukan sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan yang mendasar. Agar layanan PLB Bapak Ibu sekalian itu bisa segera diselesaikan. Tim kami kadang-kadang bisa mendeteksi ini berdasarkan kebiasaan. Misalnya perusahaan A mengajukan PLB, kok aneh, TPS-nya kok beda dengan biasanya. Ini kadang-kadang tim kami bisa membaca ini. Tapi kalau dalam suatu waktu layanan PLB itu puncak, dalam frekuensi yang sangat tinggi, tentu pegawai juga perlu ekstra, dan kesalahan-kesalahan seperti ini perlu kita hindari. Kemudian problem yang seringkali timbul juga adalah belum dilakukan pecah pos, tetapi sudah mengajukan PLP. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, atensi dari kami adalah lakukan pecah pos dulu, baru Bapak Ibu sekalian ajukan PLP. Kalau ternyata di dalam pecah pos menemui permasalahan, maka konsultasikan lebih dahulu dengan tim di pecah pos. Jangan sampai masalahnya di pecah pos, tapi Bapak Ibu minta obatnya ke PLP. Ya, kami ya kebingungan, ini loh, belum pecah pos tapi minta di PLP. Artinya kami akan nabrak pada kewenangan atau kebijakan yang lain. Jadi pecah pos itu kalau di Soekarno-Hatta itu pelayanannya di administrasi manifest 2, sedangkan PLP di manifest 1. Ketika menemui kendala dalam pecah pos, ya silahkan dikoordinasikan dengan tim di pecah pos lebih dahulu, dan setelah selesai baru dilakukan permohonan PLP. Kemudian hal-hal yang sering terjadi juga adalah ketika pesawat belum mendarat, Bapak Ibu sekalian sudah mengajukan PLP. Ini tentu saja jadi beban bagi kami. Jadi bagi tim kami ketika barangnya belum mendarat, Bapak Ibu sudah mengajukan PLP. Ini kaitannya dengan hitungan waktu Bapak Ibu. Jadi mohon kiranya dipastikan pesawatnya sudah mendarat. Karena salah satu prinsip dasar yang Bapak Ibu harus pahami, PLP itu dari TPS ke TPS. Bukan dari pesawat atau bahkan pesawat yang masih mengudara ke TPS tujuan. Jadi pastikan pesawatnya mendarat lebih dahulu baru diajukan PLP. Karena tidak ada satupun yang bisa menjamin bahwa package atau kiriman barang Bapak Ibu di dalam perut pesawat itu sampai di Soekarno-Hatta. Sehingga harus dilihat betul pesawatnya sudah mendarat dan barangnya ada. Jangan sampai PLP diajukan, pesawatnya belum mendarat, barangnya juga belum ketahuan ada atau enggak. Sehingga Bapak Ibu sekalian perlu pastikan lebih dulu barangnya, pesawatnya sudah mendarat, barangnya ada, lihat kolinya, kalau memang bisa, lah baru Bapak Ibu ajukan PLP. Kemudian yang seringkali juga terjadi adalah PLP diajukan, data di CESA benar, tetapi fisiknya salah. Nah, ini beberapa kali kami menemukan ini. Jadi di CESA-nya benar, tetapi ketika di fisiknya ternyata ada kelebihan atau ada kekurangan. Nah, tentu saja ini juga harus melalui proses terlebih dahulu. Jadi nanti ini biasanya ada proses di manifest 2 lebih dahulu untuk di Soekarno-Hatta. Kemudian seringkali juga timbul masalah yaitu pengajuan pembatalan PLP, tetapi pembatalan itu diajukan setelah get out. Nah, tentu saja ini juga menyulitkan. Maka Bapak Ibu perlu cermat. Kadangkala Bapak Ibu tidak, barangkali ini salah satu hal yang
atensi Bapak Ibu dan kami juga, perhatikan betul data-data yang Bapak Ibu submit. Jangan sampai tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, Bapak Ibu mengajukan PLP, pembatalan PLP maksud saya. Tapi yang jadi masalah, Bapak Ibu sekalian sudah terlanjur melakukan get out. Barang sudah keluar. Maka ini tentu saja kami tolak. Sehingga ini satu hal yang mestinya bisa kita cegah lebih dahulu sebelum kita mengajukan PLP. Kemudian ada satu lagi yang juga terjadi, yaitu pengajuan PLP oleh TPS yang ternyata izinnya sudah berakhir. Karena memang perizinan TPS itu tidak menjadi parameter di dalam pengajuan PLP, sehingga seringkali ini terjadi kelolosan atau barangkali PLP diajukan itu ternyata TPS sudah berakhir. Kalau seperti ini biasanya kami lakukan adalah melakukan koordinasi dengan tim P2 untuk pengamanan lebih dulu sampai dengan TPS yang bersangkutan mengurus perpanjangan atau TPS bersangkutan melakukan pergeseran barang ke TPS yang lain. Selanjutnya, nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan hari ini terkait dengan PLP. Untuk selanjutnya, apabila nanti kita masih ada waktu ya? Masih ada waktu? Siap Dan, masih Dan. Oh, ya. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya atau kebetulan materi karena kami percepat, Bapak Ibu sekalian, kami persilahkan untuk kepada sesi berikutnya karena sudah menjelang jam 10:30. Kalau berdasarkan rundown acara, kita akan lanjutkan dengan dialog ya. Siap Dan. Oke, kami persilakan moderator untuk memandu. Terima kasih. Siap. Wah, seru sekali ya penyampaian materi tentang PLP kali ini. Sudah jelaskan secara detail dan lengkap. Nah, gimana nih dari penyampaian materi tadi? Dari rekan-rekan mungkin masih ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui highLink.me/bcshpintar atau langsung saja melalui kolom komentar atau raise hand aja langsung. Izin Pak Mul, ini ada mungkin masukan nih dari Bang Dedek Hartanto P2. Pertanyaan pretest nomor 2 tidak sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang nomor 17 tahun 2006, pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut termasuk pemberitahuan pabean. Nah, pertanyaannya itu yang nomor 2 pretestnya tadi, PLP dapat diajukan selama belum diajukan pemberitahuan pabean. Benar atau salah? Mungkin izin di sini soal nomor 2 perlu dikoreksi untuk panitia. Harusnya itu PLP dapat diajukan selama barang impor belum diajukan pemberitaan pabean. Nah, di sini konteksnya itu barang impornya, bukan sarana pengangkutnya. Mungkin itu sih yang ini. Nanti biar diperbaiki oleh tim dari sosialisasi. Siap. Terima kasih Mas Didik, Bang Didik. Ada lagi yang lain? Kemudian ada nih Dan, terkait PLP ini, apakah importir dapat mengajukan pemindahan lokasi tersebut ke pengusaha TPS dan hal apa yang harus dipersiapkan oleh importir? Ini pertanyaan dari Bapak Joyson Safety System Indonesia. Apakah importir mengajukan lokasi terkait izin saya ulangi Dan, terkait PLP ini, apakah importir dapat mengajukan pemindahan lokasi tersebut ke pengusaha TPS dan hal apa yang harus dipersiapkan oleh importir? Bapak Ibu sekalian, barang ini masih dalam penguasaan TPS, sehingga pemindahan itu bisa dilakukan antar TPS sepanjang memenuhi yang 4 kriteria tadi. Adapun apa yang harus dipersiapkan adalah data-data yang memang terkait dengan barang-barang tersebut yang akan dilakukan pemindahan.
Dan tentu pemindahan ini akan dilakukan melalui TPS online. Jadi silakan mau dipindah kemanapun, tetapi dengan syarat memenuhi yang tadi kondisi yang disebutkan di dalam slide kedua kalau nggak salah ya. Itu untuk Pak Johan dari Joyson Safety System. Terima kasih Pak Johan. Selanjutnya ada lagi? Oh, siap. Oh, siap. Di sini ada lagi pertanyaan dari kolom chat, yaitu dari Bapak Panji Pratama, PT Banten Global Development. Dia bertanya, berapa lama proses respon PLP dari pesawat landing sampai disetujuinya? Dikarenakan konsen ini selalu menanyakan terkait respon PLP sudah disetujui apa belum. Terima kasih. Bapak Ibu, Pak dari Pak pesawat tadi? Dari mana tadi Pak Ibnu? Jangan. Pak Panji, Pak. Dari Pak Panji. Oh, Pak Panji. Dari Pak Panji Pratama, BGD. Bapak sebetulnya kalau di ketentuan kami itu dikasih waktu 1 hari, tetapi ini tentu akan memberatkan bagi para pengguna jasa. Dan biasanya kami akan memberikan respon secepatnya terhadap pengajuan PLP. Yang Bapak Ibu perlu ketahui bahwa dalam 1 hari kita menerima permohonan layanan PLP itu bisa dalam jumlah ratusan, sehingga antrian cukup panjang, dan kami menggunakan istilahnya FIFO ya Pak ya, first in first out. Jadi kalau Bapak Ibu ngantrinya duluan ya tentu akan kami lakukan pelayanan lebih dulu dengan syarat bahwa Bapak Ibu sekalian barangnya sudah ada di Soekarno-Hatta, sudah di gudang, atau sudah paling tidak pesawat sudah mendarat. Walaupun harusnya yang namanya PLP itu Pak, itu dari gudang ke gudang, atau dari istilahnya gudang dalam satu TPS ke gudang TPS lainnya, bukan dari pesawat. Itu yang harus dipahami ya Pak ya. Bagaimana Pak Panji? Ya, siapa? Terima kasih. Kalau respon kami biasanya cepat Pak. Mungkin sekitar 20 menit sudah selesai Pak. Sepanjang antriannya tidak banyak Pak. Kalau antriannya banyak, tentu kami juga memecah ini. Kadang-kadang teman-teman di PLP itu dalam satu kesempatan itu akan dipecah. Jadi nomor 1 sampai nomor berikutnya itu siapa yang mengerjakan, dan berikutnya saya mengerjakan. Ini ya cara kami untuk mengakali agar permohonan PLP Bapak Ibu sekalian itu segera dapat kami selesaikan. Dan kami prinsipnya tidak akan menunda-nunda permohonan PLP yang sudah diajukan. Itu Pak Panji. Terima kasih Pak. Jika PLP antara lini 1 sudah disetujui, get out kartu bisa dengan gudang belakang. Oh, ini udah teknis banget ya Pak ya? Ini pertanyaan dari kolom ini. Jika PLP antara lini 1 sudah disetujui untuk get out kartu bisa kerja gudang belakang dari gudang depan ada undang-undangnya. Ini kalau sudah teknis Bapak Ibu sekalian silakan nanti berkomunikasi dengan tim di tempatnya Pak Rado kalau nggak salah. Ya. Timonef. Silakan nanti berkoordinasi ya Pak ya. Ini kaitannya dengan pelayanan perbedaan antar gudang dan pengawasannya. Nanti silakan berkoordinasi ya Pak ya. Ini sama pertanyaannya. Ada lagi selanjutnya? Silakan yang mau bertanya langsung raise hand aja biar cepat. Izin ada lagi nih dari chat dari Pak Saiful. Pak Saiful. Izin bertanya Pak, ini Pak saya bacakan izin. Izin bertanya Pak, apakah pengajuan PLP saat jam istirahat langsung ditolak Pak? Mohon arahannya Pak.
Bapak Ibu sekalian, kami ini juga manusia biasa. Jadi perlu juga istirahat. Tetapi kalau memang dalam kondisi urgent sekali, silakan Bapak Ibu kontak dengan tim kami. Saya sendiri, meskipun jam kerja saya Senin sampai Jumat, saya Sabtu Minggu kadang-kadang mengeksekusi dokumen. Meskipun saya tidak absen masuk. Anggota saya pun demikian, Senin sampai Jumat masuk. Tapi ketika ada barang yang harus segera, misalnya sebagai contoh jenazah, ya tentu saja kami harus segera layani. Terkait dengan apakah jam istirahat kami melayani, jam istirahat memang seharusnya untuk istirahat. Kami juga orang-orang biasa yang perlu makan dan minum, perlu sholat juga. Kalau Bapak ngajinya pas lagi adzan zuhur, tentu anak buah kami lagi wudhu di tempat wudhu. Nah, nanti bisa jadi dilayani setelah selesai sholat. Tapi kalau dalam kondisi yang sangat mendesak, kami persilakan untuk berkoordinasi dengan anggota tim kami di PLP. Siap. On info cut off time approvalnya, karena kami ajukan jam 9 PM esok hari. Nah, pertanyaan dari Pak Agus Aripandi ini bahwa PLP itu yang approve dari petugas Bapak. Jadi petugas kami membaca permohonan Bapak Ibu sekalian, data-data yang Bapak Ibu sekalian ajukan, kemudian akan dicocokkan dengan data-data yang ada di dalam CISA manifest. Kalau itu cocok, maka persetujuan PLP akan segera direspon. Siap. Untuk Pak Agus Arifandi. Ada lagi? Silakan. Izin dan mungkin tambahan untuk para ini Bapak Ibu sekalian, jam layanan PLP itu dari jam 8 pagi sampai jam 23.00. Ya. Terus kalau mau ngajuin PLP pun 24 jam masih bisa. Tapi jam layanan kita jam segitu. Ya, betul. Jadi Bapak Ibu sekalian, tim PLP kami di manifest PAPC 1 itu dibagi dalam 2 shift. Shift pagi dan shift sore atau shift malam. Sehingga pelayanannya ya memang pagi sampai malam aja kurang lebih jam 23. Namun demikian, ketika memang pesawatnya sudah mendarat malam, ya silakan diajukan, hanya saja nanti Bapak Ibu sekalian, respon yang akan kami sampaikan adalah hari berikutnya, yaitu pagi hari pada kesempatan pertama. Dan itu juga tentu kami akan lihat dulu. Ya tadi itu first in first out, siapa yang lebih dahulu, dengan syarat tentu saja data-data yang diajukan adalah sudah benar sesuai dengan data yang kami lihat di manifest. Siapa itu? Ada yang bertanya langsung, Ibu Kartika Asih dari PT Justindo. Silahkan Ibu. Silakan mikrofonnya. Makasih Pak atas waktunya. Saya ingin bertanya Pak, tadi kan ada salah satu alasan kenapa PLP itu menghambat untuk di-approve. Salah satunya kan si pengusaha TPS itu salah memasukkan kode gudang di TPS sebelumnya. Nah, untuk di SOTA sendiri, apakah kedepannya memungkinkan Pak kalau di portal pengguna jasa itu di kode gudangnya itu diisi kayak gitu. Jadi TPS itu mengacu ke sana, ke portal pengguna jasa tersebut kayak di BC Priuk kayak gitu Pak. Soalnya kan kalau di Priuk kita bisa ngedetect tuh barang SIP nomor BL ini dia udah sampai di mana penimbunannya kayak gitu Pak. Mohon maaf, tadi kalau di Priok bisa kedetek Bu? Iya, di portal pengguna jasanya itu muncul Pak di kode gudangnya. Kalaupun kontainernya semisal dia masih barang shipment itu, kan kalau di Priok kita berdasarkan BL ya Pak. Kalau BL itu dia masih di Koja atau di UTC1 umpama, itu pasti bakalan muncul UTC1. Sedangkan kalau barang itu udah di PLP ke
gudang Airin misalnya, dia bakalan ganti juga Pak di gudang Airin kayak gitu. Nah, untuk di SOTA sendiri kan sampai sekarang belum ada Pak metode kayak gitu. Untuk kedepannya apakah memungkinkan Pak untuk meminimalisir juga sih Pak? Soalnya kan dengan gitu acuannya bukan hanya ke TPS saja, tapi untuk apa namanya PPJK itu kan juga memudahkan gitu loh Pak. Memudahkan PPJK dalam ya mengetahui barang tersebut itu udah sampai di gudang mana, di apa kayak Baik, gitu. Bu Kartika, nanti pertanyaan atau saran masukan dari Bu Kartika ini akan kami diskusikan dengan tim Dutek ya Bu ya. Baik Pak. Nah, di portal pengguna jasa ya Bu ya. Iya Pak, di kode gudangnya. Nanti kita sampaikan ke tim Dutek apakah ini memang bisa dimungkinkan. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Kartika. Iya Pak. Apakah jika PLP ditolak, kami dapat mengetahui alasan pokoknya Pak dari sistem PLP online? Ini sepertinya dari situ ya Pak. Jadi pertanyaan dari siapa ini? Nggak ada namanya nih. Apakah PLP ditolak, kami dapat mengetahui alasan penolakannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di responnya itu sudah dikasih tahu misalnya. Kalaupun Bapak direspon kami tidak muncul, silakan kontak langsung dengan tim PLP. Bisa Bapak Ibu datang ke front desk, nanti tinggal bilang aja mau ketemu tim PLP. Dan ini bisa dilakukan, ya. Kalau memang diresponnya tidak muncul. Selanjutnya di kolom chat aja dari Pak Palagan PT Dewi Semesta Dirgantaranan. Ya, Pak Palagan. Izin bertanya Pak, untuk pengajuan melalui TPS online bagaimana caranya ya Pak? Dan TPS online itu melalui aplikasi atau bagaimana ya Pak? Mohon arahan dan terima kasih. Ya Pak, Bapak ini ya belum pernah ya. Jadi sebetulnya seharusnya kalau Bapak pengguna jasa sini mestinya sudah bisa paham karena memang TPS online ini Bapak tinggal buka di portal Bapak, nanti masuk ke TPS online, ajukan data-datanya. Ya. Kalau Bapak belum paham, nanti silakan datang ke front. Berarti masih banyak waktunya sih. Nanti kita kasih guidance Pak. Ya, Pak siapa tadi? Pak Palagan ya. Jadi di TPS online-nya Pak ya. Selanjutnya dari Pak Ferry, PT UL. Silahkan Pak. Langsung aja dibuka mikrofonnya. Terima kasih Pak Ibnu atas kesempatannya. Selamat pagi Pak Mulyana. Mohon izin. Pagi Pak. Mohon izin Pak, kami sangat mengapresiasi mengenai permasalahan TPS online PLP online yang sekarang menggunakan segel tanda pengaman Pak ya untuk konfirmasi pembukaannya. Melalui link Google Form-nya terkait untuk monitornya Pak. Dari kemarin saya sempat menanyakan karena link trial sebelumnya yang untuk pembukaan segel tanda pengaman itu ada link untuk pengecekannya seperti itu. Nah, dikarenakan ini menyangkut dengan pembukaan segel sekaligus menggantikan kami sebagai TPS Lini 2 Pak ya, menggantikan proses get in master RW bill seperti itu Pak. Kami sih harapan kami sih ada disediakan untuk link pengecekannya bahwa itu sudah terkonfirmasi terekam atau belum, karena kami juga ada tes beberapa saat yang lalu bahwa konfirmasi pembukaan segel tanda pengaman tersebut tidak terekam. Jadi kami tidak bisa mengeceknya, harus konfirmasi dengan tim. Pak, link apa tadi Pak? Izin Pak, link yang pembukaan segel tanda pengaman Pak. Oke. Baik, Pak Ferry, terkait dengan segel ini adalah kaitannya dengan timnya Pak Rado. Nanti sebagai masukan kami akan kami sampaikan untuk ke timnya Pak Rado, tim Munet, terkait dengan link pembukaan segel ya Pak ya. Betul Pak, baik Pak. Karena itu kan sejauh ini masih merupakan salah satu rangkaian dalam proses PRP Pak. Ya, tapi memang itu satu rangkaian Pak. Tetapi kalau sudah
terkait dengan apa namanya dari TPS ke TPS-nya itu terkait dengan penyegelannya itu di ranahnya timnya Pak Radu, Pak. Nanti kami sampaikan ke sana ya, Pak ya. Kemarin sih saya sudah sampaikan, Pak, tapi kan memang sudah tidak ada linknya. Kalau untuk yang mandatorinya itu sudah production itu sudah tidak bisa dilakukan pengecekan. Ya, kami harapkan sih ada untuk link tersebut untuk setiap perusahaan. Jadi kami ada untuk monitoringnya, Pak, dari pihak office. Apakah dia terekam atau belum? Jangan nanti tiba-tiba 1 minggu atau 2 minggu kemudian kita dikonfirmasi bahwa ada beberapa yang tidak terekam nih, gitu. Kita tidak bisa cek soalnya. Ya. Baik, Pak, nanti kami sampaikan, Pak ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Ferry. Siap, terima kasih banyak Pak Mulyana atas kesempatannya. Lanjut, Pak, dari Pak Ahmad. Izin tanya, Pak, dalam hal pengajuan PLP tidak dapat dilayani setelah pemberitaan impor barang. Bagaimana kaitannya dengan pre-notification? Pak Ahmad. Pak, sepanjang yang menyampaikan adalah tim yang yang kami sampaikan tadi, TPB, kemudian kawasan berikat dan IO itu tetap bisa kami layani PLP-nya, Pak. Itu. Terima kasih, Pak Ahmad. Lanjut dari Pak Tris Anjayani dari PT Wana Dirgantaran. Izin bertanya, untuk proses pembatalan PLP, apakah benar dikenakan sanksi administrasi atau kan hoax karena kami mendapat keselentingan pembatalan dengan dasar PIB telah mendapat respon? Bapak menggunakan selentingan di belakang. Bapak Ibu sekalian, pembatalan PLP itu bisa dimungkinkan, tetapi sepanjang sepengetahuan saya tidak ada pengenaan denda di sini. Hanya saja pembatalan itu ada syarat-syaratnya. Nah, nanti yang jelas selama ini tidak ada pengenaan denda, kecuali emang ada hal lain yang memang ada pelanggaran yang mengharuskan kami mengenakan denda pada Bapak Ibu sekalian. Itu ya. Jadi selama ini tidak ada. Tapi kalau memang ada pelanggaran lain yang kaitannya dengan barang Bapak Ibu sekalian, tentu tidak menutup kemungkinan pengenaan denda. Selanjutnya. Izin saya karena terbatasnya waktu, di sini saya akan membacakan 2 pertanyaan terakhir. Apabila Bapak Ibu sekalian masih ada pertanyaan yang masih mengganjal, silahkan ajukan pertanyaan melalui link yang sudah dikirim melalui chat ini. Nanti akan jawabannya dikirim ke email masing-masing. Lanjut, Pak, pertanyaan dari Pak Rian P2, yaitu izin bertanya, jika dalam proses PLP ternyata kargo tidak sampai di TPS tujuan, pihak mana yang bertanggung jawab? Yang mengajukan PLP, Pak. Halo? Siap, sudah, Dan. Gitu aja, Dan. Ya. Masih adakah yang mau bertanya lagi? Dibuka 1 pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan, kalau salah gudang tapi PLP sudah di-approve, apakah harus pengajuan? Apa nih maksudnya ya? Apa bisa dikeluarkan? Di UHS. Di slide ada satu itu. Kalau salah gudang tapi PLP udah approve, apakah harus pengajuan, apa bisa dikeluarkan di UHS? Mungkin maksudnya dia udah ngajuin PLP, terus PLP-nya disetujuin. Kemudian dia baru ngecek salah gudang, dan salah kode gudang asal. Nah, ini yang tadi di pertama Bapak Ibu sekalian, seperti hal seperti ini,
Sebenarnya prinsipnya kita cegah aja. Artinya cegah itu begini, sejak awal Bapak Ibu harus atensi terkait ini. Kalau sudah seperti ini, solusinya ya Bapak Ibu koordinasi dengan tim PLP dan tim Monaf ya. Izin, kalau selama itu belum di get out. Oh, belum di get out ya? Iya, Nan. Nah, kalau di selama masih belum di out, ajuin pembatalan PLP. Ya, betul. Ya, kalau emang belum di get out nanti tinggal diperbaiki, Pak. Ada lagi? Tinggal 1 menit ya. Siap, Dan. Sudah waktunya udah ini. Baik. Izin, kalau tidak ada pertanyaan lagi untuk rekan-rekan partisipan, mungkin di sini udah paham semua ya. Jadi kita dari tim panitia yang akan mengajukan pertanyaan kalau begitu. Gimana, Dan? Silakan. Dari Pak Mul atau dari saya, Dan? Jadi moderator aja. Moderator, siap, Dan. Paling satu aja, Dan. Saya mau bertanya kepada para partisipan, apabila pengajuan PLP terus PLP-nya datanya belum benar atau masih belum pecah pos, itu bagaimana? Tidak bisa diajukan, Pak. Solusinya gimana, Pak? Solusinya tetap pecah pos dulu, Pak. Semua lengkapkan dulu, karena selama ini terus aja. Seperti tadi kata Pak Mulyana, pesawat belum landing, kargo belum dibongkar, PLP sudah diajukan. Apalagi ini belum pecah pos. Artinya tetap kita atur sesuai aturan, clearkan dulu regulasinya, aturnya dulu, kita harus lakukan. Jangan cepat, pengen cepat selalu, tapi akhirnya berantakan semuanya. Ya, Pak Mul, makasih. Ya, terima kasih, Pak. Detail sekali jawabannya, Pak. Pak siapa, Pak? Cecep, Pak Mulyana. Baik, Pak. Dan kabar Pak Mulyana. Baik, Pak. Wah, keren, Pak. Baik. Ya, keren sekali jawabannya. Kayaknya dari tadi ini sekali, Pak Mul. Mendengarkan banget nih. Masuk semua itu ilmunya. Baik. Gimana? Sudah? Siap, Dan. Ini ada yang bertanya satu lagi, gimana, Dan? Ini kalau PLP dan sepanjang yang tadi kami sebutkan bahwa itu adalah perusahaan yang memiliki fasilitas pengajunya adalah TPB, AEO, dan prioritas PLP akan disetujui. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah selesai, sebagai penutupan, Bapak Ibu sekalian, bahwa kami Bea Cukai ini berusaha untuk menjadi semakin lebih baik. Jadi kami mohon bantuan Bapak Ibu sekalian untuk membantu kami menjadi lebih baik. Dan kita jaga integritas kita sesuai dengan nilai-nilai dan kode etik atau code of conduct di masing-masing instansi kita. Jangan pernah Bapak Ibu sekalian untuk mempercepat atau menghindari sesuatu hal, itu menjanjikan atau memberikan sesuatu pada pegawai Bea Cukai, baik pegawai Bea Cukai di Soekarno-Hatta maupun pegawai cukai dimanapun berada, dimanapun Bapak Ibu sekalian berinteraksi, untuk entah dengan tujuan apapun, dengan harapan apapun. Jadi mari kita junjung tinggi integritas. Jadi jangan pernah memberikan imbalan atau janji kepada pegawai Bea dan Cukai. Kami dengan senang hati melayani Bapak Ibu sekalian, dan kami akan berusaha untuk semakin lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul dan para partisipan. Acara ini sukses dan berlangsung tidak ada kendala suatu apapun. Terima kasih semuanya. Acara berikutnya saya serahkan kembali ke MC, ke Mbak Nina. Silahkan Mbak Nina. Siap, terima kasih Bapak Ibnu dan Bapak Mulyana atas pemaparan materinya. Sangat luar biasa dan dialog interaktifnya sangat bermanfaat ya menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu dan rekan-rekan, kami ingatkan untuk mengisi survei yang dapat diakses pada hailing.me/bcshpintar seperti yang telah di-share pada kolom Zoom chat.
agar seterusnya kita bisa mengadakan sosialisasi seperti ini ya. Baik, hati-hati pada setiap pertanyaan nomor 4 karena merupakan kalimat negasi. Jadi kami harap Bapak Ibu mengisi kuesioner dengan teliti. Dan materi akan kami kirimkan melalui email Bapak Ibu sekalian melalui link yang muncul setelah form survei terisi lengkap oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi pengisian survei ini sangat berguna bagi Bapak Ibu untuk mendapatkan materi. Dan selanjutnya setelah Bapak Ibu sekalian mengisi survei, dan jangan lupa untuk mengisi post-test yang dapat diakses pada link yang sama, post-test dalam bentuk G-form, dan nantinya akan ada 3 pemenang yang akan mendapatkan hadiah yang menjawab paling cepat dan paling tepat akan mendapatkan seminar kit atau souvenir dari Bea Cukai Soekarno-Hatta. Namun hasilnya tidak akan diumumkan sekarang. Hasil akan diumumkan melalui alamat email yang telah Bapak Ibu sekalian cantumkan pada kolom survei. Baik, sekali lagi kami ingatkan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian untuk mengisi survei kuesioner sosialisasi pada hari ini. Karena survei ini akan sangat berguna bagi kami untuk kedepannya menyelenggarakan sosialisasi pintar kepabeanan. Kapan lagi kita bisa bertemu dialog interaktif seperti ini ya, kecuali di sosialisasi seperti ini. Survei dapat diakses melalui heylink.me/bcshpintar. Dan Bapak Ibu sekalian yang bertanya tentang materi nanti akan bisa diakses apabila Bapak Ibu sekalian telah mengisi survei dan telah diklik kirim. Jangan lupa, maaf Bu, ini linknya belum ada surveinya ya? Belum ada menunya. Baik, mohon izin panitia bisa dicek kembali Bapak Ibu sekalian. Surveinya sudah tersedia pada heylink.me/bcshpintar. Apabila belum tersedia bisa di-refresh kembali browsernya. Baik, apakah sudah tersedia Bapak Ibu? Pada heylink.me/bcshpintar. Belum Bu. Sudah Ibu. Sudah di-refresh belum? Sudah Ibu. Oh sudah. Iya. Bisa mengisi survei feedback kegiatan. Dan untuk mengisi survei kami ingatkan untuk mencantumkan identitas dengan benar dan lengkap, nama dan asal perusahaan, instansi atau lembaga, dan juga mencantumkan email aktif yang dapat dihubungi, karena nanti pengumuman pemenang post-test akan kami umumkan melalui email Bapak Ibu yang telah disubmit pada survei. Baik, setelah mengisi survei kegiatan, kami ingatkan kembali untuk mengisi post-test yang dapat diakses pada link yang sama, karena nanti akan ada 3 pemenang yang menjawab paling cepat dan paling tepat, yang akan mendapatkan souvenir dari Bea Cukai Soekarno-Hatta.
Pengisian post-test 5 menit dari sekarang. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah mengisi survei kegiatan dan juga post-test. Kami umumkan kembali, dalam post-test ini nantinya akan ada 3 pemenang yang menjawab paling cepat dan paling tepat, akan mendapatkan seminar kit atau souvenir dari Bea Cukai Soekarno-Hatta. Namun hasil akan diumumkan melalui alamat email yang telah Bapak Ibu cantumkan pada kolom survei. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, demikianlah program Pintar Kepabeanan, jilid kedua, episode ketiga. Pemindahan lokasi penimbunan ini telah kita ikuti dari awal hingga akhir, dari pemaparan materi dan juga sesi tanya-jawab dialog interaktif. Namun apabila rekan-rekan partisipan masih mempunyai pertanyaan, dapat bertanya langsung ke sosial media Bea Cukai Soekarno-Hatta, ada Instagram, Twitter, dan Facebook, dan juga di Bravo Bea Cukai. Dan kami juga membuka pertanyaan tentang PLP di Frondes Gedung B. Sekali lagi kami ingatkan untuk mengisi link absensi yang dapat diakses pada link yang sama, hailing.me/bcshpintar, dan juga mengisi kuesioner karena materi bisa didapatkan melalui link tersebut. Kami mengucapkan terima kasih kepada para panitia penyelenggara dan juga para narasumber, Bapak Mulyana, dan moderator, Bapak Ibnu, yang telah mempersiapkan dengan sedemikian rupa hingga acara ini berjalan dengan lancar. Kami juga mengingatkan untuk terus mengikuti sosialisasi Pintar Kepabeanan, karena akan ada episode-episode selanjutnya dengan berbagai tema dan pastinya sangat menarik. Dan semoga Bapak Ibu sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak abai dengan penyebaran virus COVID-19 di masa sekarang. Sebelum menutup acara, saya akan membacakan sebuah pantun. Kirim barang lewat Soekarno-Hatta. Cakep. Mampir Bea Cukai untuk bertanya. Cantik. Terima kasih untuk semua.
Sampai jumpa di Pintar Kepabeanan selanjutnya. Atas nama panitia kami mohon maaf. Saya Nina undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tim Bea Cukai Pak Mulyana spesialis.